Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua anugerah berupa kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah juga limpahan rezeki yang barokah. Serta pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali di dalam Hindra Show Channel untuk belajar menjadi pebisnis ekspor, belajar ekspor via online. Nah, rekan-rekan pejuang ekspor, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Salah satunya adalah, Pak, saya ini sudah ingin ekspor lama, ikut pelatihan, kemudian ikut seminar, ikut pameran, tapi kok belum bisa ekspor-ekspor, Pak? Nah, sedang yang lainnya baru sebentar sudah ada yang ekspor, Pak. Bahkan ada seorang pengusaha sampai datang ke kantor kami mengatakan bahwa saya ini sudah iklan di marketplace internasional, tapi kok ya belum ekspor-ekspor, padahal sudah mengeluarkan biaya. Nah, ini coba kita uraikan, ya, kita uraikan benang kusut ini. Kenapa yang sudah eksis berjalan usahanya, sudah ikut pelatihan, ikut seminar, dan lain sebagainya, masih belum bisa ekspor. Nah, kemarin kita sampaikan di dalam panduan, dalam pembelajaran di channel ini tentang bisnis ekspor, itu kita bagi tipikal pengusaha. Ya, satu, belum punya usaha. Yang kedua, sudah punya usaha. Jadi dua tipikal ini itu di pelatihan manapun itu ada, ya, baik offline maupun online. Artinya bahwa ada teman-teman yang belum punya usaha, ini juga ingin punya usaha dan usahanya itu langsung berbisnis ekspor. Nah, kemarin sudah saya katakan bahwa teman-teman yang belum punya usaha ini, begitu sudah punya usaha, punya produk, dia itu orientasinya ekspor langsung. Ini mempercepat dia untuk menjadi eksportir. Apalagi didukung dengan karakter produknya yang memang harus ekspor. Ya, seperti briket arang kelapa itu sulit kalau untuk lokal. Mau nggak mau harus diekspor. Nah, akhirnya banyak teman-teman yang punya usaha ini segera punya ekspor. Ya, segera berbisnis ekspor. Nah, bagaimana yang sudah punya usaha? Nah, ini ada dua juga, ya. Baru mulai usaha, sudah punya produk, ya, baru, dan kemudian sudah lama. Sudah lama, ini mereka sudah eksis, bahkan sudah ikut pelatihan, coaching, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini banyak, bahkan pameran-pameran juga sudah diikuti. Tapi kenapa kok masih belum bisa ekspor? Nah, ini coba kita akan ulas, ya. Jadi ini memberikan satu gambaran, bisa jadi teknik di sini itu bisa mereview bisnis Anda. Kenapa kok belum bisa ekspor? Nah, di sini, ya. Jadi kalau baru itu juga dia baru mulai usahanya, baru mulai mengembangkan produknya. Nah, bisa jadi dua pasar sekaligus, ya, lokal, ya, internasional yang dikerjakan. Oleh karena ini dia butuh effort yang lumayan besar. Nah, yang ini mungkin yang sudah lama berjalan, ini pasarnya sudah terbentuk, ya, sudah eksis. Nah, di sini ya ada permasalahan yang kita amati selama kita coaching, ya. Jadi pengamatan bagaimana teman-teman yang punya usaha yang sudah berjalan. Kenapa kok belum bisa ekspor? Kuncinya ternyata ada satu. Pak, saya tidak sempat, Pak, untuk melakukan kegiatan ekspor, melakukan apa yang teknik-teknik yang diajarkan oleh para mentor dan sebagainya. Jadi waktu. Nah, waktu belajar dia membagi antara pekerjaan untuk lokal dan ekspor ini yang belum terpecahkan. Nah, oleh karena itu saya coba memberikan satu solusi yang kita sebut namanya block time, ya. Bagi rekan-rekan yang sudah punya usaha, sudah berjalan, sudah ikut kemana-mana, sertifikatnya sudah komplit, tetapi
belum bisa melakukan ekspor. Ya, kita harus namanya ngatur waktu, manajemen waktu. Kalau saya senang disebut block time. Block time, ya. Apa itu block time? Ini waktu khusus Anda untuk mengerjakan kegiatan ekspor, baik itu promosi, menjawab email, pasang website, dan lain sebagainya yang terkait semua kegiatan ekspor. Rencana ekspor, work plan yang Anda susun, itu Anda kerjakan di waktu-waktu block time. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Itu tergantung Anda semua. Ya, misalkan jam kerja kita mulai jam 9, ya. Ya, kemudian beberapa sampai jam 16. Ini waktu Anda untuk penjualan lokal, Anda atur sedemikian rupa. Di mana di sini apakah Anda ada waktu kosong? Ya, ada waktu kosong. Waktu kosong block time itu waktu yang khusus kita gunakan untuk mengerjakan ini. Contohnya ketika duhur, sholat duhur, ini juga disebut block time. Kalau udah sholat duhur, waktunya sholat duhur, ya harus sholat duhur. Semua pekerjaan kita tinggalkan, kita sholat duhur semua. Waktu asar datang, ini block time juga, waktu asar. Ketika sudah waktu asar, ya semua hari ini kita kerjakan. Sholat asar, sholat duhur, gak kemana-mana kita. Baru kita bekerja lagi. Nah, inilah yang disebut block time. Jadi memprioritaskan waktu kita. Jangan digunakan dengan yang lainnya. Waktunya istirahat, gunakan untuk istirahat, makan siang, dan berdoa, sholat. Itu udah waktu, block time. Nah, bebas. Nah, ekspor juga begitu. Kita harus cari waktu yang khusus. Yang menurut Anda bagaimana? Yang paling nyaman. Ya. Di mana waktu paling nyaman? Anda tentukan. Sebagai contoh, saya ketika memulai bisnis ekspor, saya paling nyaman itu adalah waktu setelah sholat Isya. Ya, ini jam 9, ini jam 16, ini jam 22. Ini jam 19. Nah, ya, jam 19. Jadi waktu siang di sini kegiatan ini jam 9 sampai jam 16 saya jualan lokal, kemudian cari forwarder, cari supplier, ya, apapun kegiatan dengan kegiatan-kegiatan offline, darat, ya, memproduksi kopi dan lain sebagainya. Saya nggak bisa masuk untuk ekspor di sini. Saya bisa enjoy setelah break, after Isya. Nah, ini waktu kita. Ya. Duduk manis, sediakan kopi panas, kita berselancar di internet, mulai buka membuat website, menjawab email-email, kemudian melakukan memasang iklan di marketplace yang lainnya, dan aktivitas rencana kegiatan ekspor saya itu saya kerjakan di sini. Ya, ini yang saya block time ini. Ini yang saya sebut block time. Dan saya batasi hanya sampai jam 10. Habis itu istirahat. Ya, saya nggak bisa lebih. Tapi ini kita lakukan sehari-hari. Ya. Jadi Anda ketika Anda mau mulai ekspor, Anda tidak bisa seperti ini. Beda-beda. Ya, bisa jadi, Pak, saya udah capek kalau jam sini, Pak. Ini tidur, Pak, saya, Pak. Bagi Anda harus mulai ngatur di sini. Kalau ini pun Anda nggak bisa, ini nggak bisa, kapan lagi Anda ekspor? Kapan lagi Anda mulai bisnis ekspornya? Ini manajemen waktu itu Anda yang menentukan, mengatur. Kalau ini Anda waktunya tidur, dan waktunya ada yang hanya bisa ya ini, ya waktu tidur Anda kurangi. Ya, Anda kurangi, Anda atur. Jam berapa saya bisa jalan? Nah, di situ ya. Ini ide dan solusi. Semoga ini bisa
Anda terapkan agar Anda bisa segera menjadi eksportir. Jadi jangan sampai Anda terus produknya orientasi ikut pameran, mengeluarkan biaya, ikut iklan, tetapi kegiatan-kegiatan ekspor termasuk iklan, menghitung harga dan lain sebagainya, Anda tidak bisa mengerjakan. Ya, mencari pembeli itu penting, tapi banyak teman-teman begitu ketemu pembeli bingung apa yang harus dikerjakan. Pembeli tanya spek juga masih nggak tahu. Tanya quotation, apa quotation itu? Nah, tanya harga, ngitungnya lama. Nah, di situ. Karena ini adalah waktu untuk persiapan. Ya, Anda tentukan waktunya, terserah kepada Anda. Nah, ini sekedar sharing dari saya. Semoga Anda bisa mengaplikasikan, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kita tetap bersemangat di dalam rencana bisnis ekspor kita. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan pertemuan pada hari ini. Salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.